Jasara Harja Putra Insurance itu adalah anak perusahaan dari Jasara Harja, di mana Jasara Harja Putra sendiri adalah salah satu member dari IFG. Dan Jasara Harja Putra sendiri menangani mengenai asuransi kerugian atau general insurance. Jadi memang Jasara Harja Putra mengcover penutupan asuransi, baik itu dari surety, marine hull, properti, dan asuransi lainnya. Untuk produk dan layanan sendiri itu sangat banyak di Jasara Harja Putra, kurang lebih dia ada 63 produk, dan kita juga ada di seluruh Indonesia. Jadi ada 25 cabang, dan kita juga punya berbagai macam kepala kantor pemasaran, juga ada unit layanan. Jasara Harja Putra itu arah ke depannya kita sebagai pionir digital retail. Untuk saat ini aset kami itu berada di seluruh wilayah ya. Kita ada 25 kantor cabang sama 25 kantor pemasaran serta 57 unit layanan. Semuanya lokasi tersebut ada asetnya sendiri, di mana semua entry aset itu sudah dilakukan di dalam sistem seperti itu. Namun pengelolaannya secara tersentral dilakukan di kantor pusat sama di kantor cabang masing-masing. Tantangannya itu karena kami ini PIC aset di masing-masing cabang itu sering adanya rotasi, mutasi promosi pegawai, di mana saat ini dia PIC di kantor cabang A tiba-tiba dipromosi atau dimutasi ke wilayah lain, sehingga kami di kantor pusat perlu melakukan training ulang terhadap PIC yang baru ini. Untuk menghindari kesalahan entry yang karena dari perubahan PIC-nya, saat ini kami melakukan pengentriannya itu di kantor pusat. Di kantor cabang itu hanya melakukan mutasi atau pemindahan aset. Apabila aset ini dipindah ke user yang lain, atau pindah lokasi, ataupun aset ini rusak, atau aset ini melakukan terjadi kehilangan atau kerusakan kondisi, misalkan dari daya baik menjadi rusak. Nah, tugas dari kantor cabang itu hanya itu sampai ke pelelangan atau penghapusan aset. Tapi untuk pengentrian itu tetap dilakukan di kantor pusat. Awal mula kami ini sudah melakukan sistem aset, cuman standalone, artinya tidak terintegrasi dengan data sistem yang di seluruh kantor cabang ya. Kami kesulitan pada saat membutuhkan data aset yang secara real time di masing-masing wilayah, di mana data itu kami butuhkan untuk pemenuhan asetnya. Misalkan cabang A isinya di data kami ada 10, ternyata secara real time hanya ada 5 karena kondisinya rusak, sehingga kami tidak bisa melakukan penggantian atas PC yang rusak tersebut. Tapi dengan digitalisasi ini sehingga datanya real time, kami bisa menganggarkan kebutuhan aset di masing-masing wilayah sesuai dengan kebutuhannya, atau lebih secara ini lebih tepat pemenuhannya seperti itu, sehingga tidak ada lagi namanya aset terlalu kebanyakan ataupun kekurangan. Dimana dengan dari sistem ini kami bisa mendapatkan report yang secara real time, dapat memenuhi kebutuhan user sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah kami dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap karyawan. Walaupun kami sudah di luar garansi, tapi Gamada tetap mensupport ya, apabila ada kebutuhan atau bug-bug minor atau ada perubahan sedikit, mereka tetap support seperti itu. Kalau di JRP itu proses procurement dimulai dari user terlebih dahulu. Jadi mereka izin, kemudian meminta pengadaan ke kami. Setelah itu baru kami proses di GA untuk proses pengadaannya. Itu aja sih. Kalau untuk pengadaannya apa aja sesuai dengan seperti yang berjalan sekarang ini, ada pengadaan langsung, tender, seperti itu umumnya. Kesulitannya kalau sekarang ini di procurement itu dari rekanan ya. Kadang-kadang pada waktu awal untuk registrasi itu mereka enggan, sedikit enggan mungkin memasukkan data-data. Terus yang kedua juga kadang-kadang dari usernya sendiri meminta untuk procurement itu dengan waktu yang cukup cepat, sedangkan kalau procurement kan kalau sudah pakai aplikasi itu kan terdetek
tanggal dan lain-lainnya seperti itu. Untuk rekanan sekarang ini dengan adanya e-procurement, kami sudah ada data vendor, termasuk juga data administrasinya. Jadi kalau untuk proses pengadaan sudah lebih mudah. Pertimbangannya supaya memudahkan kita untuk vendor manajemen itu juga salah satunya. Selain itu juga lebih transparan. Jadi rekanan yang mungkin sudah terdaftar di kami, kalau kami ada pengadaan mereka juga bisa ikut. Selain itu juga historical untuk procurement-nya lebih mudah kami untuk mencari lagi gitu. Lumayan tercukupi, cuman memang sekarang ini procurement kami masih ada kendala-kendala sih dengan adanya perubahan kebijakan. Nah itu harus kami refresh lagi gitu, maintenance lagi gitu. Yang terakomodir dari vendor, ya data vendor, kemudian juga untuk proses procurement dokumen sekarang ini kan soft file, jadi kalau kami diperiksa kami lebih mudah untuk mencari dokumennya, tidak harus cari di hard copy tapi soft filenya sudah ada. Lebih memudahkan ya, transparansi, kemudian kami mudah juga untuk data vendornya, kemudian kami mudah juga untuk historical pengadaannya, dan rekanan juga jika kami ada pengadaan juga mereka bisa tahu tanpa harus kami telepon atau undang gitu. Pengembangan sampai kami rilis juga masih dipandu. Untuk flow-nya di rekrutmen di JRP Insurance itu mungkin sama ya kayak perusahaan-perusahaan lain, tapi kalau kita bicara lebih detail, jadi tahapannya itu kurang lebih pertama itu ada seleksi administrasi, kemudian ada tes psikologis, itu juga mencakup tes bahasa Inggris, kemudian juga ada interview dengan psikolog, kemudian jika lolos masuk ke interview dengan user, dan terakhir ada proses medical check up gitu, dan pemberkasan. Kurang lebih ada 5 proses di JRP Insurance. Yang dulu itu di proses administrasinya. Jadi administrasinya sekarang kita handle sendiri. Dulu kita kasih ke vendor untuk mengelola, sekarang kita mengelola sendiri dengan adanya digitalisasi. Kita tahu kalau sebelum digitalisasi ini kita pasti sangat kewalahan, karena yang kita tahu aplikasi itu atau aplikan itu masuk itu puluhan ribu. Jadi kalau kita tidak manage dengan baik, itu akan terjadi kesalahan dalam mengorganisir data-data tersebut. Jadi digitalisasi ini memang memegang peranan penting, apalagi ini kan menentukan siapa orang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Contohnya seperti medical check up, karena kan itu di luar keahlian kita, jadi kita mau nggak mau harus menggunakan jasa pihak ketiga. Pertama dari mulai proses pembukaan job announcement-nya kita atur sendiri, kemudian requirement-nya kita atur sendiri, terus collecting data dari aplikan itu kita atur sendiri, kemudian juga jadwal interview user, kemudian untuk penjadwalan seperti karyawan ini masuk atau enggak, itu juga sudah kita lakukan sendiri. 80% proses itu terakomodir dengan sistem ini. Manfaat yang paling kita bisa rasakan sih, flow prosesnya itu menjadi lebih sistematis ya, gitu. Dan pengelolaannya juga jadi tidak menimbulkan beberapa dispute gitu, karena secara data juga firm. Jadi kita juga menyodorkan data ke manajemen juga bisa dengan baik gitu. Itu sih yang paling kita rasa paling penting. Kita bekerja sama dengan Gama Tekno senang sekali, karena pertama Gama Tekno itu secara sistem tidak kaku dan dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan mereka juga tidak hitungan gitu ya dalam pada saat proses penyusunan. Jadi tetap profesional untuk benar-benar menjawab kebutuhan yang kita butuhkan.